Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami supaya mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertama sekali, kami keluarga pendeta Renon Penuturi Sianturi, Ibu Boru Opusunggu, mengucapkan untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat tahun baru. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam minggu pertama tahun 2021 ini tertulis dalam kitab Efesus pasal pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tentu tahun 2021 ini menjadi tahun pengharapan bagi kita semua. Setiap orang yang percaya berharap bahwa tahun 2021 ini berbeda dengan tahun 2020. Kita berharap tahun 2021 menjadi tahun penuh berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Karena tahun 2020 jelas kita pahami bahwa kehidupan kita begitu memprihatinkan. Oleh karena banyak persoalan, banyak gejala corona, dan banyak pergumulan di dalam kehidupan. Maka firman ini juga memberikan suatu motivasi dan pengharapan tersendiri bagi kita. Dalam tema kali ini diberikan suatu tema yang menarik, yaitu kekayaan kasih karunia. Tiap-tiap orang pada dasarnya ingin memperoleh yang namanya kekayaan. Banyak usaha, daya, pikiran, dan juga segala cara dilakukan tiap-tiap orang untuk memperoleh kekayaan. Apapun itu. Apalagi kita orang Batak cenderung berusaha menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya
untuk memperoleh kekayaan. Cara yang benar dan cara yang salah semua dilakukan oleh orang untuk memperoleh yang namanya kekayaan. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana Paulus mencoba memberikan suatu nasihat kepada orang-orang Efesus, yaitu tentang kekayaan di dalam Tuhan. Paulus mengajarkan ini karena orang-orang di Efesus dalam hidup keseharian mereka berusaha untuk mencari kekayaan-kekayaan yang ada di dunia. Mereka bahkan beberapa orang meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan demi mendapatkan kekayaan. Lalu Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa kekayaan sesungguhnya sudah Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Kekayaan seperti apa yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kekayaan yang diberikan Tuhan sama dengan kekayaan yang ada di dunia ini? Tentu tidak. Kekayaan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Kekayaan di dunia ini hanya berlaku bagi sebagian orang. Tetapi kekayaan yang Paulus sampaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebenarnya berlaku bagi tiap-tiap orang. Apa itu kekayaan yang Paulus sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Kekayaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib yang menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi dosa setiap orang. Maka Allah memberikan kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan oleh Allah dikatakan menjadi suatu kekayaan. Kenapa? Bukankah kasih karunia itu Tuhan berikan secara cuma-cuma? Lalu kenapa itu dikatakan menjadi kekayaan? Bukankah kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan kasih karunia? Lalu kenapa itu disebut dengan kekayaan? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Kasih karunia, penyelamatan yang diberikan oleh Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib merupakan kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma, secara murah, secara gratis. Tetapi bukan berarti murahan. Kenapa Allah memberikan itu secara gratis? Karena sesungguhnya manusia tidak akan mampu membayar kasih karunia itu dengan hal apapun. Dengan kekuatan, kasih karunia itu tidak dapat dibayar. Dengan segala perbuatan-perbuatan baik, kasih karunia itu juga tidak dapat didapatkan. Dengan kekayaan dunia ini, kasih karunia itu juga tidak dapat kita peroleh. Tetapi sesungguhnya kasih karunia yang Tuhan berikan itu di dalam Kristus Yesus memberikan tiap-tiap orang menjadi kaya di dalam Tuhan. Kekayaannya di mana? Kekayaannya yaitu bahwa dengan kasih karunia maka kita memperoleh hidup yang kekal. Kekayaannya terletak pada pemberian kasih karunia untuk menjadikan tiap-tiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Apa yang bisa membuat hidup manusia abadi? Apa yang bisa membuat hidup manusia kekal? Hanya satu, yaitu kasih karunia yang daripada Kristus Yesus. Harta yang punyai orang, semuanya akan lenyap. Umur manusia di dunia ini akan terbatas. Tetapi umur manusia di dalam kasih karunia kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bagaimana kasih karunia yang diberikan oleh Kristus
untuk membuat orang-orang yang dipilihnya menjadi kaya. Lalu kita bertanya kembali, siapa orang-orang yang dipilih? Apakah memang Tuhan menentukan orang-orang tertentu untuk memperoleh kasih karunia ini? Tentu tidak demikian maksudnya. Orang yang dipilih dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah orang yang mau hidup di dalam kasih karunia. Jadi, kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia, berarti Tuhan memilih kita. Berarti kita mau masuk ke dalam pilihan itu. Tetapi ketika kasih karunia sudah Tuhan berikan, kita tidak menerima kasih karunia itu dengan iman, berarti kita keluar dari pilihan Allah. Sesungguhnya tiap-tiap orang Tuhan pilih, Tuhan tentukan, Tuhan berikan kasih karunia. Tetapi tidak setiap orang mau hidup di dalam kasih karunia itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang harus kita imani dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, apa itu sebenarnya kekayaan? Pertama sekali yang harus kita pahami, kekayaan sesungguhnya bukan harta di dunia ini, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kehormatan. Tetapi kekayaan sesungguhnya adalah kasih karunia Allah. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, jangan kita capai sampai kehilangan akal, sampai kehilangan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik demi mengejar harta dunia ini. Harta dunia ini sangat perlu, tetapi ada yang jauh lebih perlu daripada itu, yaitu harta yang ada di sorga, yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita peroleh. Dalam ayat yang ketiga dikatakan Paulus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Lalu apa itu berkat? Banyak orang berpikir, orang yang diberkati ialah orang yang kaya. Orang yang diberkati adalah orang yang mempunyai kedudukan yang baik. Orang yang diberkati adalah orang yang sering memberikan persembahan banyak-banyak. Orang yang diberkati adalah orang yang suka menyumbang dan lain sebagainya. Apakah demikian yang dimasukkan segala berkat rohani di dalam surga? Tidak. Tiap-tiap orang yang mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya dia diberkati oleh Tuhan. Karena dengan menerima Tuhan sebagai Juru dan Selamat, itulah berkat yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sesungguhnya kita ini adalah umat yang cacat di hadapan Tuhan. Umat yang penuh dengan dosa. Umat yang tidak pernah sempurna. Tetapi di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus, kita menjadi disempurnakan. Dari apa kita disempurnakan? Dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah disempurnakan dari itu, maka jangan hidup lagi di dalam dosa. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dalam Kristus Yesus, kekayaan kasih karunia apa yang mau kita ambil dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ketujuh dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Di dalam Dia dan oleh Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Dan oleh siapa? Oleh Kristus. Kita memperoleh kasih karunia, kekayaan kasih karunia. Kekayaannya di mana, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kekayaannya terletak kepada Sang Pemberi karunia itu sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan kekayaan yang begitu melimpah kepada kehidupan kita.
maka sudah seharusnya kehidupan kita juga penuh dengan ucapan syukur di dalam Kristus Yesus. Jangan lagi hidup dengan bersungut-sungut. Jangan lagi hidup dengan mengeluh. Jangan lagi hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia, orang yang sudah hidup di dalam kekayaan itu sendiri, dia akan hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan hidup di dalam Tuhan di dalam segala pekerjaannya. Dia akan mempergunakan segala kekayaannya, kekayaan kasih karunia untuk berbuat baik. Dia akan mempergunakan segala apa yang dia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia akan menunjukkan keselamatan yang sesungguhnya dengan mau berdamai, dengan hidup bersungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi yang menarik. Ada seorang pemuda. Dia menjumpai seorang orang tua yang bijaksana. Pemuda ini dikenal hidup beriman sesuai dengan agamanya. Dia dikenal hidup mau memberi dan berbuat sesuai agamanya. Lalu dia menemui orang tua ini. Bapak, segala sesuatu yang kuinginkan dalam hidup ini sudah aku peroleh. Aku sudah memperoleh kekayaan. Aku memperoleh pekerjaan yang baik. Aku memperoleh uang yang banyak. Tetapi ada satu hal yang tidak kuperoleh dalam hidupku. Lalu orang tua ini menjawab, apa itu anakku? Dia berkata, aku tidak memperoleh kedamaian dan kebahagiaan di dalam hidup. Walaupun aku penuh dengan harta, kemewahan dan lain sebagainya. Ajarin saya untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan itu. Karena saya melihat hidupmu Bapak penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Lalu si orang tua ini menjawab, anakku, hanya satu yang mampu memberikan kedamaian kepadamu. Dan maukah engkau melakukannya? Si pemuda ini menjawab, mau Bapak, saya pasti melakukannya. Lalu orang tua ini berkata, anakku, jika engkau ingin mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hidupmu, tinggalkan segala hartamu, jual hartamu, dan ikutlah aku. Bergurulah kepadaku. Lalu dengan berat hati pemuda ini meninggalkan sang orang tua tadi. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, siapakah pemuda itu? Pemuda itu adalah kita. Kita mencari kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya. Dengan berpikir, dengan memperoleh semuanya itu, kita akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian. Padahal sesungguhnya semakin kita kaya di dunia ini, semakin banyak kekhawatiran. Semakin kita pintar, semakin kita memahami bahwa ada orang yang lebih pintar, semakin banyak kegelisahan. Semakin kita mau memberi, semakin banyak juga kegelisahan di sana. Kalau kita memberi tidak dengan iman. Lalu siapakah orang tua itu? Orang tua itu sesungguhnya Yesus. Yesus mau mengatakan, jika engkau mau memperoleh kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupanmu, tinggalkan semua harta dunia ini, kejar harta surgawi. Maka engkau akan memperoleh kedamaian bersamaku.
Kasih karunia itu sudah diberikan oleh Tuhan supaya kita memperoleh kedamaian bersama dengan Dia. Tetapi kita menutup hati, menutup pikiran, menutup keberimanan kita. Harta, jabatan, tahta, dan lain sebagainya menjadi penghalang kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadilah orang yang kaya di dalam kasih karunia. Jadikan kasih karunia ini memperkaya dirimu dalam segala hal, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lakukan segala perbuatan baik, bukan untuk memperoleh surga, tetapi karena engkau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu pada saat ini. Ajar kami supaya hidup di dalam kasih karunia, karena kasih karunia yang Kau berikan membuat hidup kami melimpah untuk memperoleh kebahagiaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.